Ya, untuk trip pertama, vlog pertama hari ini nilainya sangat gede ya sekalian antar anak sekolah. Oh, ini jalan rumahan ya guys, nggak perlu disoroti jalannya berlubang, lagi progres pembangunan jalan kok. Nanti kita nggak bisa masuk ke area sekolah karena jalannya memang lagi diperbaiki. Ya, ada perbaikan jalan. Topik pertama pagi hari ini adalah kita berlatar di satu kota dan nanti kita bisa pantau, bisa cek, bisa sama-sama memperhatikan kebiasaan berkendaranya seperti apa atau kondisi lalu lintasnya seperti apa. Yang pasti ini karena lumayan padat karena perumahan, terus banyak perumahan, terus sini juga bukan kawasan industri tapi lumayan banyak pabrik ya yang di pinggir jalan, di kanan jalan. Wah, ini sepertinya macet ya. Ini macetnya itu biasanya karena di depan sana ada 3 sekolahan berjejer. Jadi kalau di jam-jam segini itu jadinya lalu lintasnya super padat, yang nganter-nganter gitu kan pada di kanan kiri, jalan. Angkotnya yang sudah berhenti di sana, ini kali aja terlihat mengunci posisinya ya. Udah, ini macetnya udah lumayan sekali. Coba kita buktikan bareng-bareng nanti di depan macetnya karena apa. Karena ini hari Senin sih ya, jadi hari Senin itu di ini ya, upacara bendera. Ya nggak mau terlambat lah. Ya kalau di sini itu ya, kalau lagi masuk kayak gini langsung berasa kayak lagi mudik di Pantura aja. Kalau udah ketemu macet gini ya, yang di belakang gimana caranya mau naik trotoar, naik pelataran ruko orang, yang penting bisa cepet sampai. Itu bahaya ya, jangan ditiru. Kalau anak kecil, anak istri, ada masih film, flap slip, yang bukan peruntukannya seperti jalan raya, susun aja itu lagi ada keperluan khusus. Nah, kadang kasihan sama yang sepeda kalau macet.
Oke, kalau yang kayak gini membosankan ya, skip aja. Perjalanannya lancar. Lagi oke, ada tuh berkendara di macet kayak gini tuh jangan terus pengen nyalip gitu kan bahaya. Makanya saya nggak mau ngasih, cuman cara adabnya kan kayaknya kurang. Jangan hati kan mungkin buru-buru atau gimana, tapi tolonglah kalau kayak gini juga semua siapa sih yang kepingin cepat sampai tujuan itu. Tapi justru dengan kedisiplinan kita, dengan ketertiban kita, lakukan itu justru akan mempercepat proses pengurangan kemacetan. Tapi kalau kitanya egois, maksa skip kanan kiri, tiba-tiba kita di posisi yang kurang pas gitu kan, skip misalkan ukurannya posisinya, jadinya malah nambah lama macetnya, nambah macetan. Udah, nah kayak gitu kan, contohnya ya mau dari mana? Ya udah, kita kan dikasih jalur ya, bukan one way ataupun jalur satu arah, kan dua arah. Dia nggak perlu lihat kan, penyebab kemacetannya itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi saya ya, karena tadi itu tadi ya,
Pelajaran pertama, pembahasan pertama atau tema pertama, seri pertama. Ya. Yang pertama itu, kalau kita pakai sepeda motor, usahakan untuk selalu menjaga posisi. Maksudnya jangan terlalu sering oleng kanan kiri. Apalagi tidak ada istilahnya, tidak ada sesuatu di depan itu ya. Jadi kita lempeng aja di posisi kita gitu. Yang kedua, kalau kita udah bisa lempeng, tolong perhatikan kecepatan kita. Kalau kecepatan kita itu taruhlah sama dengan depannya, itu ya usahakan menjaga jarak. Terus di posisi yang sama, usahakan di depannya itu, supaya ketika nanti ada kendaraan lain di belakang yang ingin nyalip, dia nggak bingung karena kecepatannya sama. Semisal yang di depan kita ada di sebelah kiri, terus kita ada di sebelah kanan sedikit, jadinya kan yang mau nyalip jadinya ragu-ragu. Jangan-jangan nanti ketika dia mulai nyalip, ternyata kita tuh sebenarnya pengen nyalip juga. Seperti itulah. Hal pertama yang paling mendasar menurut saya ya, pertama yang sangat perlu diperhatikan, dasar berkendara adalah bagaimana caranya supaya berkendara itu aman dan nyaman bagi kita dan orang lain. Kenapa pakai dan nggak pakai atau? Karena mohon maaf, untuk beberapa kasus banyak kejadian kecelakaan terjadi itu karena egois, karena yang penting saya yang aman, yang belakang terserah, yang depan selamat, ini saya aman. Nah itu untuk digunakan di jalan raya itu sangat berbahaya. Kita ambil contoh, kita pakai motor terus ingin nyalip, padahal tadinya kita cuman ngikutin konstan kecepatan kendaraan yang ada di depan kita yang mau disalip. Tiba-tiba kita langsung ambil kanan salip tanpa kita memperhatikan dulu di belakang kita, atau kita mempergunakan memfungsikan penggunaan dari spion. Spion itu kan salah satunya kegunaannya untuk mengecek apakah kendaraan di belakang kita itu posisinya kosong atau lagi speeding mau nyalip dan lain sebagainya. Kalau kita tiba-tiba ke kanan, padahal dan di belakang kita lagi speeding mau nyalip, mungkin kita lolos. Ya, yang mungkin karena kaget, rem mendadak, jadilah atau bagaimana, atau dia ikut jadi ngerem mendadak, akhirnya yang di belakang dia belum tentu siap, tabrakan beruntun, ya hal-hal seperti itulah. Nah, ini komentari lah. Kecepatan tanggung, posisi tanggung, spion nggak dipakai. Kalau terkait
di negeri kita itu untuk apa namanya, skill berkendara itu tidak dilakukan lah. Karena ya tadi pelajarannya itu kan instan dan banyak, dapat gimana, dapat tanjakan gimana, dapat orang gimana. Tapi mungkin yang perlu disempurnakan itu adalah attitude-nya, attitude berkendara. Kalau attitude berkendara itu kan susah ya kita untuk memastikan, maksudnya mana sih rule yang paling benar. Karena saya pernah nonton satu vlog dan itu diterangkan bahwa ketika kita melakukan misalkan touring atau perjalanan satu tempat yang mungkin berbeda dengan lingkungan kita, maka kita yang harus menyesuaikan dengan apa namanya, kebiasaan berkendara di daerah tersebut. Nah itu kan sangat, maksudnya sangat benar ya, sangat betul ya. Kita terus mau memaksakan cara berkendara kita di tempat orang lain yang mungkin ya kebiasaannya tidak seperti itu. Cuman kan itu juga jadi satu pembuktian bahwa perihal attitude itu tidak bisa dilakukan. Tapi mungkin tambahannya, kalau menurut saya pribadi ya itu tadi, kalau berkendara dimanapun, kapanpun, berapapun, selalu pastikan, selalu niatkan bahwa supaya berkendara itu aman dan nyaman buat kita semua, buat Anda pengendara dan juga orang lain. Karena mohon maaf sekali kalau selama berkendara tuh egois, alasan paling banyak dan bikin menjengkelkan itu kan kalau alasannya lagi buru-buru. Woi, semua orang juga tujuan menggunakan kendaraan bermotor itu supaya bisa menghemat waktu. Namanya menghemat waktu ya, supaya nggak buru-buru. Semuanya kan kayak gitu ya. Kalau kita udah dapat punya fasilitas kendaraan bermotor ya, manajemen waktunya diatur ulang lah. Maksudnya kalau tadinya kita misalkan jalan kaki atau pakai kendaraan umum, misal mau berangkat kerja itu biasanya berangkat jam 7.30 supaya nanti sampai lokasi kerja jam 8. Kalaupun pakai sepeda motor yang nggak apa-apa, mulailah sekitar jam 7.30 juga. Toh nggak ada ruginya kalau kita lebih cepat sampai lokasi tujuan. Di lain itu juga kita ya menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kalau semisal ada kemacetan dan sebagainya, tetap kok untuk misalkan sepeda motor khususnya ya, kalau misalkan mendapati kemacetan, kita tetap akan mendapat lebih cepat terbebasnya lah ketimbang roda 4 dan seterusnya. Karena kita masih bisa selap-selip kan. Hanya tolonglah jangan karena atas nama buru-buru terus kita ugal-ugalan ya, dalam tanda kutip, nggak memperhatikan kendaraan yang lain, nggak berusaha istilahnya menjaga situasi supaya tidak menyulitkan orang lain, tidak menjadikan unsur yang berbahaya ya, tindakan-tindakan berbahaya yang mungkin akan menyebabkan kendaraan lain bahaya, celaka. Ya, kurang lebihnya seperti inilah kondisi lalu lintas khususnya untuk jam berangkat kerja dan juga kebetulan hari Senin. Untuk cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman atau tema-tema pembahasan yang ingin coba kita bahas untuk vlog selanjutnya, bisa di komen-komen ya. Jangan lupa di like dan subscribe.
kita nanti bahas bareng-bareng deh, misalkan satu momen atau satu kondisi tertentu, atau mungkin bisa sertakan link video ataupun bisa dikirim video-video kejadian-kejadian yang mungkin menarik untuk kita bahas di dalamnya. Karena untuk di lokasi ini terus terang ya, banyak sekali cerita-cerita yang lumayan butuh perhatian, butuh pembahasan lah. Karena itu menyangkut attitude ya, bukan menyangkut skill. Pagi Pak. Alhamdulillah kita sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di komen untuk tema pembahasan